Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Ku percaya tangan-Mu selalu ada untukku. Di saat ku jatuh, Kau takkan pernah meninggalkanku. Oh, tangan-Mu selalu ada memegang hidupku, Tuhan. Dan ku mau katakan, ku tak mau jalan sendirian, karena ku perlukan Engkau, Tuhan. Ku tak mampu tanpa diri-Mu. Oh, ku perlu tangan-Mu, ya Bapa, untuk pegang hidupku. Ku mau katakan, ku perlukan Engkau. Ini aku, anak-Mu, datang sujud di kaki-Mu. Ku perlu tangan-Mu, ku perlukan Engkau di dalam hidupku. Oh, ku tak mampu tanpa-Mu. Oh, ku tak mau jalan sendirian, Tuhan. Peganglah tanganku, Tuhan.
Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Oh Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Oh, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita terus merenungkan dan mempelajari bagaimana kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus, fullness of the Spirit, yang betul-betul dikendalikan oleh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, yaitu yang tidak menggunakan akunya sendiri, kemampuannya sendiri, pikirannya sendiri, perasaan sendiri, dan sebagainya. Nah, pagi hari ini kita akan melihat bahwa seringkali manusia itu ketika menggunakan pikirannya, pertimbangannya, perhitungannya, dan sebagainya, kemudian mengambil satu kesimpulan dan mempunyai suatu anggapan, ya, bahwa dirinya itu yang paling hebat, paling oke, paling pinter, paling benar, dan seterusnya. Padahal sebetulnya ada banyak hal yang tidak disadari oleh manusia. Jadi sesuatu itu bukan cuma sekedar apa yang menurut pikirannya, tetapi justru ada sesuatu yang tidak terlihat di balik itu. Itu yang mempunyai peranan penting sebetulnya. Nah, untuk menjelaskan ini, mari saya berikan sebuah contoh, ya, dari sebuah peristiwa yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. Kalau kita baca mulai ayat 1 itu diceritakan begini. Hizkia itu menjadi raja, dan kemudian nanti sudah bisa baca seterusnya, dia betul-betul takut akan Tuhan, dan seterusnya. Dan seluruh rakyatnya juga dibawa untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Dan Hizkia ini memerintah sebagai raja di wilayah negara Israel Selatan. Sedangkan Israel Utara
terdiri dari 10 suku, dan yang selatan ini cuma 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Yang selatan ini 10 suku. Nah, itu pada tahun 722 itu sudah runtuh, ditaklukkan oleh Asyur. (722) sebelum Masehi maksudnya ya. Sebelum Kristus ini peristiwanya. Mengapa demikian? Karena kerajaan utara ini tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Mereka menyembah berhala, Allah-Allah selain dari Tuhan Adonai yang menciptakan langit dan bumi itu. Itu sebabnya tidak heran mereka ditaklukkan oleh Asyur. Ya. Nah memang pada saat itu Asyur sedang naik daun, sedang merupakan masa jaya. Nah setelah mereka berhasil menundukkan Israel Utara yang lebih besar sebetulnya, karena 10 suku, sekarang mereka coba untuk menaklukkan yang selatan ini. Dan mereka pikir, cuma 2 suku, lebih kecil. Memang ibu kotanya Yerusalem. Di situ ada bait Allah memang. Dan Hizkia yang lagi memerintah di situ. Nah, sekarang coba kita lihat ceritanya ya. Kita baca ayat yang ke-17. Sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana, dan juru minuman agung dari Lakhis kepada Raja Hizkia di Yerusalem, disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai ke situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan raya pada padang tukang penatu. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Elyakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoab bin Asaf, bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah katakan pada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya dengan ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku? Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir. Ia akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang padanya. Begitulah keadaan Firaun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mezbah-mezbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mezbah yang di Yerusalem inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku, Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimana mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil? Padahal engkau berharap pada Mesir dalam hal kereta dan orang berkuda? Sekarang pun adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan tempat ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman padaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu kata Elyakim bin Hilkia, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti.
Tapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda, sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Nah, sampai di sini dulu mungkin pembacaan kita, ya. Jadi, Raja Asyur yang sedang berjaya pada saat itu mulai mengirim pasukannya ke Israel Selatan untuk menaklukkan mereka, menaklukkan Hizkia tentunya, raja yang memerintah pada waktu itu. Nah, ketika dia mengutus itu, maka utusan, yaitu ada juru minuman agung dan sebagainya, itu mencoba mengintimidasi rakyat. Nanti kita baca detailnya, ya, kita lihat. Saya jelaskan dulu. Jadi orang ini justru berusaha untuk melemahkan orang-orang Yehuda pada saat itu, atau rakyat negara atau kerajaan Israel Selatan. Nah, wakil Hizkia mengatakan, jangan bicara dalam bahasa Yehuda, bahasa Aram aja. Karena Aram itu yang dipakai di Asyur pada waktu itu, dan mereka mengerti. Tapi si juru minuman agung ini sengaja sambil berteriak, berseru dengan suara keras, pakai bahasa, ya tentunya Ibrani waktu itu ya, bahasa Yehuda. Sengaja supaya rakyat yang ada di tembok kota dan sebagainya dengar dan menjadi lemah untuk kemudian bisa menaklukkan mereka. Padahal dia sudah dicegah oleh wakil-wakil dari Hizkia. Bicara bahasa Aram saja. Tentunya banyak orang Yehuda yang tidak mengerti bahasa Aram. Mereka cuma bisa berbahasa Yehuda, tapi justru utusan dari Asyur ini nggak peduli, malah justru itu tujuannya untuk melemahkan orang Yehuda. Ya, terus kita lanjut ya, ayat 28 ya. Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan, dengan mengatakan tentulah Tuhan akan melepaskan kita, dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu ini, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur, suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu. Dengan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya, masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku?
Siapakah di antara semua allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita, ya. Nah, jadi kata-kata dari juru minuman agung atau utusan Raja Asyur ini sengaja disampaikan supaya rakyat Yehuda pada saat itu menjadi lemah. Menurut dia, menurut pikirannya, mereka adalah Asyur yang paling kuat, yang paling besar. Bahkan tidak ada Allah lain yang sanggup melepaskan dari tangan Asyur. Menurut mereka, seperti yang dipikir dia di dalam benak dan pikiran mereka, orang Asyur. Dan kemudian mereka mengatakan, jangan percaya Hizkia, yang pasti akan mengatakan, Tuhan yang kami sembah itu akan sanggup melepaskan Yerusalem, menyelamatkan. Mana ada Allah yang bisa menyelamatkan dari tangan Asyur? Nah, pikir mereka begitu. Dan disampaikanlah itu. Nah, di sini kita lihat bahwa manusia seringkali takabur ketika hanya menggunakan pikirannya sendiri. Memang pada saat itu Asyur sedang jaya-jayanya, memang betul. Tetapi jangan lupa, kenapa mereka itu jaya? Menang dalam peperangan dan seterusnya. Karena memang diizinkan Tuhan untuk menjadi instrumen menghukum bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Terutama Israel Utara. Karena mereka tidak takut akan Tuhan, Tuhan izinkan Israel Utara tadi dihancurkan oleh Asyur. Nah, Asyur tidak mengerti ini. Dia pikir dirinya udah hebat. Nah, sudah lihat ya, kalau cuma pakai pikirannya sendiri, ya seperti ini. Dan yang kedua, kenapa Asyur bisa jaya sampai beranggapan, berpikir bahwa Allah-Allah yang lain tidak bisa menyelamatkan dan takluk di bawah Asyur. Ya karena memang Allah-Allah lain itu tidak ada apa-apanya. Itu semu semua. Karena hanya ada satu Allah yang benar. Yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Pencipta langit dan bumi. Allah yang berkuasa. Yesus namanya. Nah, mereka tidak ngerti ini. Ya, jadi sudah lihat, banyak orang kalau menggunakan pikirannya sendiri akan terjerumus nantinya. Mereka beri contoh memang. Faktanya memang betul. Israel Utara dengan mudah ditaklukkan oleh Asyur. Dan Israel Utara itu adalah penyembah berhala-berhala. Israel Utara itu punya Allah-Allah sendiri. Bukan Allah yang benar. Ya, pastilah dengan mudah dihancurkan oleh Asyur. Asyur tidak mengerti ini. Pikir mereka, Allah ini, Allah itu, nggak bisa nolong kok. Termasuk Allahnya Yerusalem ini nanti, yang dipercayai oleh Hizkia. Tunggu dulu.
Ya. Nah, sekarang kita maju ke pasal 19 ya. Apa yang terjadi di sana? Betul, ternyata mereka terus menyerbu ya. Kita langsung aja ayat yang ke-32 ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur, ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tapi ke kota ini ia tidak akan masuk, demikianlah firman Tuhan. Ya tentunya tadi Hizkia sudah berdoa dan seterusnya, Tuhan beri jawaban ini, ya, tidak usah takut. Dalam ayat berikutnya, dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Nah, lihat ini, ayat 35, ini istimewa ini. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroch Allahnya, maka Adramelech dan Sareser anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Nah, jelas Asyur berpikir hebat, bisa, faktanya gini. Memang faktanya begini. Tapi tunggu dulu. Di balik semua ini, masih ada hal-hal yang seringkali tidak disadari manusia. Ternyata Asyur tidak berhasil. Malah rajanya dibunuh malahan. Udah kalah, mati lagi. Inilah akibat orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri, pakai pikirannya sendiri. Itu sebabnya di saat ini kita jangan pakai pikiran sendiri, tapi selalu minta pimpinan Roh Kudus. Karena Dia Maha Tahu, Dia akan menyingkapkan semuanya yang perlu supaya kita bisa tetap berjalan di jalur divine destiny ini. Jalur rencana Allah yang membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Selalu minta pimpinan Roh Kudus. Dan jangan pakai kemauannya sendiri, pikirannya sendiri, perasaan sendiri. Contohnya Asyur. Hancur, berantakan. Puji nama Tuhan. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, hari depan kita penuh harapan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, rencana-Mu selalu adalah rencana yang baik. Dan hari ini Tuhan, kami diberkati berkelimpahan, berhasil dan beruntung. Nama Yesus dipermuliakan. Kuasa Roh Kudus menaungi kami, menuntun dan memimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.